Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nurjihanisa dari kelas 2C, Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan LKM Cahaya dengan mata kuliah yaitu IPA Lanjut. Di sini terdapat jadwal kegiatan yang telah saya laksanakan seperti menyiapkan bahan dan alat, melakukan praktik, mengisi LKM, dan mempresentasikan LKM. Semua dilakukan pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021. Tujuan dalam LKM ini yaitu membuktikan sifat cahaya yang terjadi pada peristiwa sehari-hari dan menganalisis fenomena sehari-hari yang menunjukkan penerapan sifat cahaya. Pada proyek kali ini saya menggunakan alat dan bahan seperti senter sebagai sumber cahaya, pensil sebagai alat pembuktian atau praktik, gelas sebagai alat pembuktian, cermin sebagai alat pembuktian, cermin spion motor sebagai alat pembuktian, piring kaca transparan sebagai alat pembuktian. Terdapat hasil pengamatan mengenai sifat cahaya, yaitu yang pertama merambat lurus. Peristiwa sehari-harinya lampu pada kendaraan seperti motor atau mobil yang saat dinyalakan cahayanya akan merambat lurus. Manfaatnya itu untuk menerangi jalanan yang gelap saat berkendara. Sifat cahaya yaitu dipantulkan peristiwa sehari-hari yaitu cermin spion pada motor. Manfaat untuk melihat benda atau manusia yang berada di belakang saat berkendara. Menembus benda bening, kegiatan sehari-hari yaitu senter atau kaca jendela yang ditembus oleh sinar matahari. Manfaatnya itu untuk menerangi suatu ruangan tanpa menggunakan listrik. Sifat dibiaskan, kegiatan sehari-hari yaitu pensil yang diletakkan pada gelas berisi air akan terlihat seperti patah. Manfaat untuk membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan karena pensil tersebut akan terlihat seperti patah atau bengkok. Sifat yang terakhir yaitu diuraikan, kegiatan sehari-hari yaitu pelangi. Manfaat untuk membuktikan bahwa cahaya dapat diuraikan dari satu warna menjadi beberapa warna. Berikut dokumentasi mengenai sifat-sifat cahaya yang telah saya lakukan. Diskusi. Pada kendaraan bermotor, pasti memiliki kaca spion di kedua sisinya. Spion dapat membantu melihat bayangan benda lain di belakang saat berkendara. Spion dibuat dengan menggunakan cermin cembung. Jelaskan alasannya. Spion dibuat menggunakan cermin cembung karena memiliki permukaan yang melengkung dan bersifat menyebarkan cahaya. Cermin cembung memiliki sifat mayat, tegak, dan diperkecil, sehingga benda atau bayangan benda tersebut jika dilihat dari spion akan jauh dari posisi aslinya atau diperkecil. Oleh karena itu, saat melihat ke belakang melalui spion, objek yang terlihat akan terasa dekat dan lebih kecil dari aslinya. Pada gelas bening yang berisi air, dapat melakukan percobaan sederhana tentang pembiasan. Caranya memasukkan pensil ke dalam gelas tersebut dan melihat pensil seolah-olah dibelokkan ketika dimasukkan ke air. Jelaskan fenomena ini dan kaitkan dengan konsep atom dan molekul. Pembiasan merupakan sebuah peristiwa di mana terjadinya pembelokan arah rambat cahaya saat melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Oleh karena itu, saat pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air akan terlihat seperti dibelokkan. Cahaya yang berasal dari bagian pensil yang berada di atas permukaan air menempuh lintasan lurus dari bagian pensil menuju mata, sedangkan cahaya dari bagian pensil yang berada di dalam air menempuh lintasan yang telah dibelokkan karena terdapat dua medium yang berbeda, yaitu air dan udara dari bagian pensil menuju mata. Cahaya merupakan komponen yang berasal dari medium yang renggang, yaitu udara, ke medium yang lebih rapat, yaitu air, sehingga akan mendekati garis tegak lurus pada bidang gelas. Pada bagian pensil yang masuk ke dalam air, cahayanya telah dibiaskan oleh otak yang mengolah cahaya tersebut. Randi sedang bersiap-siap berangkat ke kampus. Setelah mandi dan berpakaian, Randi bercermin di depan cermin rias di kamar kosnya.
Bagaimana bentuk dan sifat bayangan Randy pada cermin tersebut? Jelaskan mengapa demikian. Cermin yang digunakan oleh Randy merupakan jenis cermin datar, sehingga pemantulan cahayanya sejajar dan dapat membentuk bayangan suatu benda yang berada di depannya dengan sangat baik. Sifat bayangan pada cermin datar yaitu tegak, sama besar, dan maya atau semu. Hal tersebut menyebabkan bayangan pada benda di cermin datar sama besar dengan aslinya dan memiliki jarak bayangan yang sama antara cermin dan benda yang berada di depannya. Bayangan yang terlihat di cermin terjadi karena cahaya yang dipantulkan oleh benda yang berada di hadapannya saat mengenai permukaan cermin dipantulkan atau dipancarkan kembali sehingga masuk ke mata. Sinar cahaya tersebut saling berpotongan. Anda tentu sering melihat peristiwa terbentuknya pelangi setelah hujan. Uraikan proses terbentuknya warna-warna pada pelangi tersebut. Pelangi merupakan salah satu kejadian dispersi cahaya atau penguraian cahaya. Sebenarnya hanya ada satu warna pada pelangi, yaitu warna putih dari cahaya matahari. Namun karena cahaya matahari tersebut dibiaskan oleh titik air hujan, cahaya putih tersebut terurai menjadi beberapa warna seperti warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Cahaya putih yang memiliki spektrum cahaya yang berbeda tersebutlah yang membuat pelangi menjadi berbeda warna. Gerhana merupakan salah satu fenomena alam yang dapat membuktikan sifat cahaya. Menurut Anda, sifat cahaya yang mana yang dibuktikan oleh gerhana? Berikan penjelasannya. Peristiwa gerhana merupakan pembuktian dari sifat cahaya, yaitu merambat lurus. Karena cahaya yang berasal dari matahari dapat merambat ke segala arah dengan arah rambat lurus pada medium yang kerapatannya sama. Dalam peristiwa tersebut akan terlihat sumber cahaya, yaitu cahaya matahari yang terhalang oleh objek yang menutupi sehingga semakin jauh dari poros dan akan terbentuk sebuah bayangan yang disebut bayangan inti atau umbra dan bayangan kabur atau penumbra. Kesimpulan yaitu cahaya memiliki sifat merambat lurus, menembus benda bening, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, serta dapat diuraikan, sehingga dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam penggunaan kacamata, kamera, lup, mikroskop, teropong atau teleskop bintang, spion motor atau mobil, senter, dan lainnya. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.